akan terlalu panas. Sampai suatu hari dia datang. Kadang-kadang dia tidak terlalu banyak bicara. Tidak seperti orang-orang yang datang kasih lalu pergi begitu saja. Dia memberikanku sesuatu pertama dalam hidupku. Memberikan buku, menyekolahkanku, dan untuk pertama kalinya seorang mengatakan kalau aku memiliki masa depan. Sejak saat itu hidupku berubah. Aku yang tadinya hanya selembar daun kecil di pinggir jalan, perlahan dibawa angin terbang tinggi sekali. Singapura, gedung tinggi, lampu jalanan yang tidak pernah padam, dan aku hanya gadis kecil dari gang sempit yang berusaha keras agar pantas berada di sana. Aku belajar lebih dini hari. Aku memaksa diriku untuk menjadi sempurna, penampilan terbaik, nilai terbaik, senyum terbaik. Karena diam-diam aku ingin dia melihatku. Aku ingin Hadana melihatku. Bukan sebagai seorang adik kecil, bukan sebagai anak kecil yang dulu ia pernah selamatkan di pinggir jalan, tapi sebagai seorang wanita. Masuk jam pelajaran keempat. Dan itu adalah kesalahan paling indah yang pernah aku lakukan. Aku mulai berharap terlalu jauh. Aku lupa kalau angin itu tidak pernah bisa dimiliki. Lalu suatu hari dia memperkenalkan seorang wanita. Karakter wanita yang cantik, anggun, baik, wanita dewasa, wanita yang tentunya jauh lebih pantas berada di sampingnya daripada aku. Saat dia mengatakan kalau dia akan segera menikah, aku hanya bisa tersenyum. Dan tentunya aku harus mengucapkan selamat kepadanya. Padahal rasanya malam itu mendapat. Aku ingin marah, ingin bertanya kenapa bukan aku. Tapi bagaimana mungkin dalam membenci angin? Sementara angin itu yang membuatnya bisa terbang. Jadi aku memutuskan untuk pergi. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, prestasi, dan segala hal yang bisa membuat lupa tentang dia. Tapi 6 bulan yang lalu semuanya berubah. Aku menemukan sebuah file di laptopnya. Tulisan sederhana, cinta dari pohon linden. Dan di sana aku membaca semuanya. Dia mencintaiku. Keadaannya mencintaiku. Selama ini dia mencintaiku. Kami sama-sama punya perasaan yang sama. Konyol ya? 2 orang yang saling mencintai, tapi memilih untuk memendam, memilih untuk diam, untuk melindungi satu sama lain. Aku memilih menjauh karena aku pikir dia tidak mungkin menganggapku lebih dari seorang adik. Dia tidak mungkin mencintaiku. Dan lagi pula dia juga sudah menikah dengan wanita lain.
dia menikah dengan wanita lain, dia menikah dengan Sarata karena dia pikir aku tidak mungkin mencintainya. Tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Karatna sedang mengandung anaknya, dan aku hanya bisa berdiri di sini, mengenang sesuatu yang bahkan belum sempat dimulai. Dulu aku membenci takdir karena merebut paksanya dari aku. Tapi tidak, aku salah. Kalau aku terlahir kembali ke dunia ini dan harus merasakan semua rasa sakit ini lagi, aku memilih untuk tetap bertemu dengan dia. Karena meskipun akhirnya aku akan jatuh, tapi setidaknya sekali dalam hidupku aku pernah